Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Juandriana dengan NIM 105240036. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi mengenai manajemen karyawan. Nah, pada aplikasi ini saya membuat sebuah kelas, yaitu kelas karyawan, yang kelas karyawan tersebut saya buat menjadi abstrak. Hal tersebut saya gunakan untuk nantinya pada anak-anaknya memiliki jabatannya masing-masing, yang dimana jabatan tersebut akan menjelaskan dari metode yang terdapat pada induknya. Nah, selanjutnya ada private. Private tersebut merupakan konsep dari enkapsulasi. Nah, data yang saya private pada kelas tersebut yaitu atributnya yang terdiri dari nama dan juga gaji pokok. Selanjutnya ada public karyawan yang dimana terdiri dari atribut tersendiri yaitu nama dan juga gaji pokok. Selanjutnya ada public string get nama untuk memanggil nama yang nantinya sudah kita input. Selanjutnya ada public double get gaji yang nantinya akan memanggil gaji yang kita sudah input. Selanjutnya ada public abstract void tampilkan peran, yang dimana pada hal tersebut itu saya buat abstrak dikarenakan pada anak-anaknya nanti akan melakukan implementasi atau penjelasan metode dari induknya untuk menampilkan peran, yang dimana setiap jabatan itu memiliki perannya masing-masing. Selanjutnya ada public double hitung gaji, yang dimana return gaji pokok untuk memanggil gaji yang sudah kita input nantinya. Selanjutnya ada kelas manager, yang dimana kelas manager tersebut itu sebagai subkelas atau anak dari superkelas, yaitu karyawannya sendiri, yang dimana dengan adanya extends sebagai penanda bahwa kelas manager merupakan turunan dari induk kelas yaitu karyawan. Selanjutnya ada private double bonus. Nah, pada kelas manager saya akan menambahkan dengan bonus atribut baru. Selanjutnya ada public manager yang terdiri dari 3 atribut yaitu nama, gaji pokok dan juga bonus. Selanjutnya ada super kelas tersebut itu untuk super nama gaji pokok tersebut itu untuk memanggil konstruktor yang ada pada induknya. Selanjutnya melakukan override pada public void tampil peran, yang dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada awalnya untuk tampil peran itu menggunakan abstrak, maka pada anaknya itu menekan untuk pengimplementasian atau penjelasan dari metode yang sudah induknya buat, yang dimana nanti untuk print outnya atau outputnya itu menjadi peran sebagai manajer dengan tugas mengelola tim dan proyek. Selanjutnya ada override dari public hitung gaji, yang dimana pada gaji tersebut itu memanggil get gaji, namun ada tambahan dari atribut baru yaitu sebagai bonus. Selanjutnya kita membuat subkelas kedua yaitu sebagai developer, yang dimana developer tersebut merupakan turunan atau extend dari kelas karyawan. Nah, pada public developer tersebut terdiri dari 2 atribut yaitu nama dan juga gaji pokok, dan super itu seperti pada kelas manager sebagai kata penghubung atau pemanggilan konstruktor yang terdapat pada induk kelas. Selanjutnya ada override untuk public void tampilkan peran, yang dimana memiliki peran sebagai developer dan juga tugas sebagai menulis dan memelihara kode. Nah, pada kelas developer tersebut dia tidak membutuhkan public void untuk gaji karena kita sudah menggunakan konstruktor atau memanggil data yang terdapat pada induk, maka pada kelas developer itu tidak memerlukan public void untuk gajinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat main atau isian dari aplikasi yang sudah kita buat, yang dimana public class-nya kita dengan namakan aplikasi karyawan. Selanjutnya ada public static void main string argument. Nanti untuk print out-nya akan memunculkan sistem manajemen karyawan.
Untuk selanjutnya kita akan membuat data baru atau identitas baru dari setiap karyawannya. Yang pertama itu karyawan pertama atau K1 merupakan manajer dengan nama Budi dengan gaji pokok di 6 juta dan juga bonusnya ada di 1.500.000. Karyawan kedua itu sebagai developer yang dimana dia namanya itu Santi dengan gaji pokok di 4 juta. Dan nanti untuk cetak info, nanti dia akan memanggil info yang sudah diberikan yaitu Budi dan juga gaji pokoknya, total gaji, maaf. Selanjutnya ada sebagai pemisah saya menambahkan titik-titik garis-garis. Selanjutnya ada cetak info untuk memanggil data yang sudah terdapat pada karyawan 2 sebagai developer. Selanjutnya ada public void untuk mencetak info karyawan yang nantinya akan memanggil nama dan juga peran. Selanjutnya juga dengan gajinya. Jadi pada printoutnya nanti terdiri dari nama, peran, dan juga total gaji. Selanjutnya setelah kita run, nantinya dia akan menunjukkan output sebagai berikut, yaitu sistem manajemen karyawan dengan namanya yaitu Budi, perannya manajer dengan tugas mengelola tim dan juga proyek dengan total gaji di 7.500.000 dikarenakan dia memiliki gaji pokok di 6 juta dan juga gaji bonusnya itu ada di 1.500.000 sehingga total gaji yang didapatkan oleh Budi yaitu di 7.500.000. Sedangkan untuk selanjutnya itu Santi dengan perannya developer dengan tugas menulis dan juga memelihara kode dengan total gaji di 4 juta karena dia tidak memiliki bonus dan dia hanya memiliki gaji pokok sebesar 4 juta. Mungkin presentasi yang saya akan berikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.